Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pinalistian Julianti dengan NPM A1A022058. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen kurikulum. Baiklah, kita langsung saja masuk materi yang pertama. A. Konsep dasar manajemen kurikulum. 1. Pengertian kurikulum menurut para ahli. Menurut Rusman tahun 2011, kurikulum merupakan segala upaya sekolah untuk mempengaruhi siswa agar dapat belajar baik dalam ruang kelas maupun luar sekolah. B. Menurut Hawley tahun 1965, kurikulum merupakan semua kegiatan yang diberikan kepada siswa di bawah tanggung jawab sekolah. C. Menurut Ramayulis tahun 2005, kurikulum merupakan salah satu komponen yang menentukan dalam suatu pendidikan. Dapat disimpulkan dari pendapat ahli di atas bahwa kurikulum merupakan seberangkat rancangan dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. 2. Pengertian manajemen kurikulum. Manajemen kurikulum merupakan sistem pengelolaan atau penataan terhadap kurikulum secara komprehensif, sistemik, dan sistematika yang dijadikan acuan oleh lembaga pendidikan dalam rangka mewujudkan ketercapaian tujuan kurikulum dan tujuan pendidikan. B. Ruang lingkup manajemen kurikulum. 1. Kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. KTSP lebih mengutamakan untuk merealisasikan dan merelevasikan antara kurikulum nasional atau standar kompetisi atau kompetisi dasar dengan kebutuhan daerah dan kompetisi sekolah yang bersangkutan, sehingga kurikulum tersebut merupakan kurikulum yang integritas dengan peserta didik maupun lingkungan di mana sekolah itu berada. 2. Manajemen mutu berbasis sekolah atau MBS. Manajemen pendidikan mutu berbasis sekolah merupakan pendekatan baru dalam pengelolaan pendidikan yang lebih menekankan kepada kemandirian dan kreativitas sekolah atau satuan pendidikan. C. Prinsip dan fungsi manajemen kurikulum. 1. Prinsip kurikulum. Menurut Sanjaya tahun 2009, agar kurikulum dapat berfungsi sebagai pedoman, maka ada sejumlah prinsip dalam proses pengembangannya sebagai berikut. A. Prinsip relevansi. B. Prinsip fleksibel. C. Prinsip kontinuitas. D. Efektivitas dan efisiensi. 2. Fungsi manajemen kurikulum. Menurut Rusman tahun 2011, fungsi manajemen kurikulum adalah 1. Meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya kurikulum. 2. Meningkatkan keadilan dan kesempatan pada siswa untuk mencapai hasil yang maksimal. 3. Meningkatkan relevansi dan efektivitas pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik di dalam lingkungan sekitar. 4. Meningkatkan efektivitas kerja guru dan siswa. Dan 5. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perkembangan kurikulum. D. Komponen kurikulum. 1. Tujuan yang ingin dicapai oleh pendidikan. Komponen tujuan berhubungan dengan arah atau hasil yang ingin dicapai atau diharapkan. 2. Isi kurikulum. Isi kurikulum menyangkut semua aspek balik yang berhubungan dengan pengetahuan maupun materi pelajaran yang biasanya tergambar pada isi setiap mata pelajaran yang diberikan maupun aktivitas dan kegiatan siswa. 3. Metode atau strategi pembelajaran. Strategi berkaitan dengan upaya yang harus dilakukan dalam rangkaian pencapaian tujuan. Strategi yang ditetapkan dapat berupa strategi menetapkan siswa sebagai pusat dari setiap kegiatan ataupun sebaliknya. 4. Evaluasi atau penilaian pembelajaran. Evaluasi merupakan komponen untuk melihat efektivitas pencapaian tujuan. E. Perencanaan kurikulum. 1. Pengertian perencanaan kurikulum. Perencanaan kurikulum menurut Rusman tahun 2011 adalah perencanaan kesempatan belajar yang dimaksudkan untuk membina siswa ke arah perubahan tingkah laku yang diinginkan dan menilai siswa mana perubahan-perubahan yang telah terjadi pada diri siswa. 2. Perumusan tujuan kurikulum. Menurut Rusman tahun 2011, terdapat 3 sumber yang mendasari perumusan tujuan kurikulum, yaitu sebagai berikut. A. Sumber empiris. Sumber ini berkaitan dengan tuntutan kehidupan masa kini. B. Sumber filosofis. Sumber ini menjadi acuan dalam mencari jawaban tentang apa yang harus dilakukan. C. Sumber bahan pembelajaran. Sumber ini merupakan yang umum digunakan dalam merumuskan aim, goal, dan objektivitas dalam kurikulum sekolah. 3. Landasan perencanaan kurikulum. Menurut Rusman tahun 2011, landasan di dalam perencanaan kurikulum adalah sebagai berikut. A. Kekuatan sosial. Pendidikan kita menggunakan sistem terbuka sehingga harus selalu menyesuaikan dengan perubahan dan dinamika sosial yang terjadi di masyarakat, baik itu sosial, ekonomi, budaya, dan politik. B. Perlakuan pengetahuan. Pertimbangan lainnya untuk perencanaan kurikulum yang berhubungan dengan perlakuan pengetahuan adalah di mana individu belajar aktif untuk pengumpulan dan mengelola informasi. C. Pertumbuhan dan perkembangan manusia. Hal ini perlu diperhatikan oleh guru karena guru dituntut untuk melakukan perencanaan kurikulum atau
program pembelajaran yang berkenaan dengan kebutuhan dan perkembangan siswa tersebut. F. Model implementasi kurikulum. Miller dan Seller tahun 1985 menggolongkan model implementasi kurikulum menjadi 3 bagian, yaitu sebagai berikut. 1. The Conservation Adaptation Model atau CBAM merupakan sebuah model yang dilakukan dengan mengidentifikasikan tingkat kepedulian guru terhadap sebuah inovasi kurikulum. 2. Model Littlehouse. Model ini memfokuskan pada guru. Asumsi model ini adalah A. Setiap guru mempunyai kesiapan yang berbeda. B. Implementasi merupakan proses timbal balik. C. Pertumbuhan dan perkembangan dimungkinkan adanya tahap individu untuk identifikasi. 3. Model Tori. Model ini untuk mengungkap masyarakat mengadakan perubahan. Dengan model ini diharapkan adanya minat guru dalam memanfaatkan perubahan. G. Pengembangan isi kurikulum. Kurikulum merupakan seperangkat peraturan yang berisi tujuan, isi dan bahan pelajaran sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran. Tujuan pengembangan kurikulum adalah sebagai acuan untuk mengembangkan pembelajaran dalam mencapai pendidikan yang bermutu dengan standar yang jelas, target yang terukur dan mudah yang akan dicapai. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.